Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kar Hendrik Indiarto. Jangan lupa subscribe channel saya The Car THE_CAR di YouTube ya. Nah, baik, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi yang bisa juga nanti dipelajari bersama. Jangan lupa kalau ada kesalahan-kesalahan ketik komentar ya, ketik di kolom komentar. Baik. Hari ini saya akan membahas tentang materi simple past. Apa itu simple past? Yuk kita ikuti di slide berikutnya. Simple past dalam bahasa Inggris itu yang membuat kerepotan bagi siswa ingin belajar tentang bahasa Inggris adalah karena ada tenses atau bentuk waktu, di mana ada perubahan kata kerja yang mengikuti tergantung kapan konteksnya dilaksanakan. Misalnya ada past, ada present, ada future, and so on. Nah, seperti itu ya. Intinya seperti itu. Nah, pada hari ini, pada video sekarang ini, saya ingin menjelaskan tentang simple past. Apa itu simple past? Ini ya. Jadi simple past itu digunakan untuk menceritakan kejadian-kejadian yang telah selesai atau telah lampau. Dalam artian, sehingga misalnya barusan, kemarin, dulu, 3 minggu yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan sebagainya, itu ketika masih kecil dan sebagainya, itu pasti telah berlalu. Makanya berceritanya memerlukan kata kerja yang berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Begitu ya. Kemudian lagi tidak ada subject and verb agreement-nya ya, yang ada adalah perubahan kata kerjanya saja. Begitu. Hanya paling kalau menggunakan to be baru itu subject and verb agreement-nya ada. Maksud saya bagaimana? Seperti ini ya. Contoh, bentuk kata kerja kedua itu untuk semuanya sama. He, she, it, they, we, I, you, semuanya sama. Contoh, kata kerjanya go menjadi went. Ya, I went, she went, they went, we went, sama semuanya. Begitu. Tetapi kalau misalnya menggunakan to be, maka kalau I was, kalau you jadi were, itu aja perubahannya. Ya. Kemudian apalagi simple past ini digunakan juga bisa untuk recount, kemudian juga ada teksnya yang naratif dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pola kalimatnya? Nah, jadi pola kalimatnya intinya adalah perubahan kata kerja menjadi verb 2. Begitu ya. Contoh misalnya kalimat sederhana berpola kalimat ada subjeknya, kemudian ada verb 2, kemudian bisa diikuti dengan objek atau complement. Gitu ya, pelengkap. Gitu. Contoh misalnya yang pertama, number 1, bisa dilihat di slide sama-sama ya. I clean my bedroom yesterday. Clean di situ saya berikan tanda merah. Artinya apa? Sudah berubah menjadi verb kedua. Itu yang regular, sehingga belakangnya tinggal ditambah ed. Begitu ya. Oke, number 2. My sister bought a new bag. Nah, ini adalah saya berikan contoh untuk kata kerja yang irregular, tidak beraturan. Sehingga tidak by ditambah ed jadi by, tidak. Karena ini berdasarkan daftar kata kerja irregular yang sudah ada. Begitu ya. Sudah dari sonohnya. Baik, lanjut number 3. We submitted the task on time. Nah, begitu ya. Yang ini saya bedakan, tadi ada subjeknya yang pertama I, yang kedua my sister atau she, kemudian the third one we, pakai we. Begitu ya. Artinya apa? Sama-sama bentuk kedua, tidak ada harus subject and verb agreement-nya ya. Begitu. Kecuali kalau yang berikutnya ini, pola kalimat yang kedua. Ada subject, was atau were, kemudian ditambah complement. Misalnya ada adjective, ada noun atau kata benda atau adverb. Nah, ini memang perlu subject and verb agreement-nya. Begitu ya. Contoh, Siska. Siska itu kalau di pronoun-nya itu seperti she. Gitu ya. Maka menjadi she was. Ini contoh number 1, Siska atau she was my classmate at elementary school. Nah, begitu ya. The second one, number 2. My brother was skinny. Begitu ya. Kemudian bagaimana kalau nomor 3? Nah, nomor 3 ini diberikan contoh untuk yang subjeknya plural. Rihanna, Santi, and I. Itu berarti kan sama dengan, kalau diganti pronounce-nya sama dengan we. Begitu kan? We
maka to be-nya adalah were. We were the student of SMK 3. Begitu ya. Kemudian the last one, I was at home yesterday. Nah, seperti itu. Itu jadi penggunaan aplikasi pola kalimatnya ya. Ada yang pertama langsung kalimat yang menggunakan kata kerja, kemudian yang kedua kalimat yang menggunakan to be terlebih dahulu setelah subjeknya. Baik, kesimpulannya adalah ketika kita ingin belajar tentang penggunaan bahasa Inggris, artinya jangan takut salah. Be brave to speak out. Begitu ya. Walaupun kita menggunakan tesis yang baik dan benar, kita sangat berhati-hati, tetapi sehingga kita harus ragu-ragu berkata, ragu-ragu untuk berkomunikasi, maka akhirnya kita tidak akan mampu, tidak akan bisa. Karena apa? Terlalu banyak rasa takut dalam diri kita. Ya, terlalu banyak keraguan-raguan, doubtful. Begitu ya. Nah, lalu materi yang kita bahas hari ini apa saja sih? Nah, tentang simple past. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu fungsinya ya. Fungsinya adalah untuk mengungkapkan past event. Artinya apa? Sesuatu yang kita lakukan di masa yang lampau. Begitu ya. Kita ceritakan kembali retail di zaman sekarang, maka itu menjadi past event. Kemudian apa yang bisa kalian lakukan? Ini saran dari saya ya. Mungkin untuk memahami agak sulit, begitu ya. Tetapi sekali kalau sudah mengerti dan dipakai, maka ilmu apapun itu akan terasa mudah, terasa ringan, begitu ya. Seperti HP kita, seperti handphone kita. Handphone kita itu tidak akan bertambah berat dengan ditambah foto, video, download apapun di HP kita, begitu ya. Artinya apa? Berarti ilmu itu tidak akan berat. Yang penting bagaimana ilmu tersebut bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari saya, dari video yang kita sampaikan hari ini. Jangan lupa tulis komentar di kolomnya. Kalau ada saran-saran juga sampaikan ya. Subscribe channel Dekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.